Oh, bukan banyak lagi, bahkan ada yang ngancam terang-terangan bikin video untuk batalkan niat saya, jangan sampai berani gugat Jokowi gitu loh. Tapi karena kelakuan itu mendukung Jokowi, polisi nggak berani nangkap coba. Giliran saya baru ngomong people power aja udah dipenjara. Tapi kemarin di PBB malah mendukung genosida, malah mendukung untuk negara Indonesia ini tidak beradab gitu loh. Dalam pengertian tidak mau mempersoalkan orang-orang yang dibantai, dibunuh, ya, disetujui, tidak dipersoalkan. Coba bagaimana begitu? Yang saya baca kan gugatan ini dipospon ya sampai Juni atau Juli itu Bang Egy ya lanjutannya. Lalu yang pasti tanggal 5 Juli 5 Juli ya. Oh berarti sebentar lagi ya ini. Lalu yang paling kerasa kan kalau dilihat di medsos ini kan kayaknya dari Bang Egy juga pasti ada banyak serangan dari buzzer-buzzer ini ya. Gimana Bang Egy? Apa benar seperti itu? Mulai dari bukan banyak lagi, bahkan ada yang ngancam terang-terangan bikin video untuk batalkan niat saya, jangan sampai berani gugat Jokowi gitu loh. Secara ilmu hukum harusnya yang buat ancaman gitu polisi langsung nangkap itu karena itu bukan delik aduan. Tapi karena kelakuan itu mendukung Jokowi, polisi nggak berani nangkap coba. Giliran saya baru ngomong people power aja udah dipenjara. Itu Habib Rizik juga begitu sekarang. Diperlakukan sangat tidak adil, zolim. Maka oleh karena itu dalam kesempatan ini webinar yang lewat Anda ini atau Zoom lewat Anda ini mudah-mudahan juga banyak yang dengar dan hati nurani mereka terbuka bahwa kita ini negara hukum, kita ini belajar berdemokrasi ya yang baik. Kalaupun kita nggak mendukung ya kan tidak masalah. Kalian mendukung aja kita nggak masalahin, kok kita nggak mendukung dimasalahin gitu tuh. Iya. Itu kan logika sederhana aja begitu. Jadi banyaklah, ada ancaman, ada macam-macam berupa himbauan juga ada. Tapi saya berpikir secara ilmu hukum saja bahwa apa yang kita lakukan on the track dibenarkan secara hukum. Paling tidak pasal 28 huruf E UUD 45 mengatakan tentang kebebasan berpendapat ya, baik lisan maupun tulisan, berserikat, berkumpul ya, dan menyatakan pendapatnya itu. Jadi pendapat kita supaya terukur dengan baik digugatlah ke pengadilan negeri gitu loh. Nah itu jadi kalau lewat pengadilan itu terukur, nggak ada anarkis, nggak ada macam-macam. Jadi nggak ada tuduhan buat kita untuk anarkis, mana ada. Nah yang paling heboh ya baru kemarin coba anak UI baru ngomong king of lip service aja udah dipanggil sama rektornya. Mestinya rektornya itu dipanggil lagi sama mahasiswanya supaya pertanggungjawabannya itu kok begitu gitu loh. Mengenai sebelum beralih ke saudaraku, cara-cara elegan itu ya sudah dicontohkan dalam sejarah ya. Lewat Soekarno bentuknya mengeluarkan surat perintah 11 Maret. Itu sebenarnya kan bahasa lain dia mundur itu. Artinya tidak ada gejolak yang besar. Kedua, oleh Soeharto sendiri, gentle Soeharto umumkan dirinya, mengundurkan diri. Itu fakta sejarah. Mahasiswa juga jangan GR, nggak ada Soeharto dijatuhin mahasiswa. Dia mengundurkan diri. Waktu itu dia masih Panglima TNI, Polri juga. Kalau dia perintahin TNI-nya masih bisa, siapa yang bisa ngelawan Soeharto 32 tahun. Tapi dia tahu diri gitu loh, mengundurkan diri dengan kesadarannya gitu. Kemudian juga pada Gus Dur, ya suka nggak suka dengan dia itu dia tidak gerakin bansernya, dia tidak gerakin pasukan berani matinya. Saya tahu persis Gus Dur itu. Dia orang baik gitu loh, dalam pengertian yang sebagai orang yang tahu diri. Enggak, dia nggak gunakan, dia nggak manfaatin pengaruh besarnya di NU. Siapa yang nggak tahu Gus Dur?
Tapi dia enggak, dia logowo ketika DPR mensidangkannya gitu. Enggak bikin perlawanan, ya. Kemudian ya sebelum Gus Dur ada namanya Habibie, jangan lupa Habibie punya peluang untuk maju lagi presiden, tapi laporan pertanggungjawabannya ditolak DPR. Dia nggak mau nyalonin presiden lagi. Jadi secara objektif fakta-fakta ini minim 4 presiden ya, Republik Indonesia dari 7 presiden dengan Jokowi sekarang ini 4 presiden itu tahu diri gitu loh. Nah saya berharap Jokowi tahu diri juga gitu loh, mundurkan diri gitu, itu yang benar. Tapi kalau enggak juga ya sudah, dia bertobat gitu loh, kita kasih jalan, ini namanya beradab karena Islam mengajarkan gitu, tobat nasuha yang betul ya, secara nasional. Nah tobat itu ada 3 tahap. 1 menyesali perbuatannya, 2 tidak mengulangi lagi ya, 3 mengganti perbuatan-perbuatan yang nggak benernya dulu. Nah itu yang saya maksud dalam tobat nasionalnya ini, supaya Jokowi mengganti perbuatan-perbuatan yang nggak benernya dulu. Apa? Cabut Omnibus Law, dicabut itu. Nggak bener itu. Karena ada 11 item di situ yang merugikan rakyat, amat sangat rakyat rugi. Buruh-buruh semakin menderita, ya. Dan juga kaitannya dunia pendidikan juga. Sampai detik ini juga fakir miskin ada pasal 34 UUD 45, fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Mana sampai hari ini melihara, masih banyak orang pelihara untuk minta-minta di jalan itu, masih banyak. Enggak, itu kan tanggung jawab presiden. Tanggung jawab presiden itu ada 4 secara ilmu hukum. 1, mensejahterakan kehidupan bangsa. 2, mencerdaskan kehidupan bangsa. 3, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. 4, melakukan politik bebas aktif untuk menjaga ketertiban dunia ya, dari tindakan-tindakan yang membuat penindasan dan lain sebagainya. Tapi kemarin di PBB malah mendukung genosida, malah mendukung untuk negara Indonesia ini tidak beradab gitu loh. Dalam pengertian tidak mau mempersoalkan orang-orang yang dibantai, dibunuh, ya, disetujui, tidak dipersoalkan. Coba bagaimana begitu presiden? Ini kan belum melanggar undang-undang. Artinya sudah pantas di-impeachment oleh DPR. Tapi DPR-nya tidak berbuat, ya kita juga gugat DPR-nya. Jadi kita ini gugat 2, DPR dan presiden. Nah, semoga takdirnya baiklah. Ini nanti mungkin secara teknis Ahmad Khozinuddin akan menjelaskan. Sementara itu saya mendengarkan. Saya off dulu, saya ada rapat. Nanti kalau mau sambung lagi saya kontak lagi. Oke, brother?